Alhamdulillahirobbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul menunggu buka bersama. Tentunya ada taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekhul Juri. Salawat dan salam cuma dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang mau setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan para jamaah. Juga terima kasih kepada warga RT 06 yang sudah menyediakan konsumsinya untuk iftar jama'i atau buka puasa bersama. Sebelumnya mari kita dengarkan yang disampaikan oleh Ustaz Syekhul Juri, dan selanjutnya kita bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Mumpung bulan puasa, pahala berlipat, maka jangan sia-siakan setiap amalan soleh kita. Demikian, lain topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, saudara sekalian, serta anak-anakku yang mengikuti kajian sore pengantar buka bersama yang pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret dan bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan. Hari ini difasilitasi oleh RT 6. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, bahwasanya siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut dan tidak dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, tradisi ini sungguh sangat baik untuk dilanjutkan, karena dalam tradisi buka bersama ini adalah membagi pahala, membagi dan mencari pahala. Ini kesempatan yang terbaik, karena dalam bagi dan mencari ini ada pahala yang sangat luar biasa. Bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan perilaku amalan kita sedang berpuasa ini. Karena banyaknya amalan-amalan puasa, amalan-amalan di bulan Ramadan ini, maka saya ingin memfokus pada doa. Pada apa? Doa. Karena sering terjadi pada diri kita, tentunya saya pun pernah mengalami ini. Saya doa berkali-kali, berpuluh kali, kok doa saya seolah-olah tidak dijawab. Itu sering terbetik di dalam diri kita. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban yang terbaik tentang itu. Bapak sering enggak itu? Saya kabul-kabulan
Padahal sering doa berkali-kali. Sering doa berkali-kali. Bapak dan saudara sekalian, ini jawaban yang terbaik itu apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu seorang khalifah pengganti Rasulullah SAW sesudah Abu Bakar. Beliau itu menyampaikan perasaannya seperti yang ada di dalam diri kita. Saya itu doa kok nggak dikabul-kabul. Saya itu sering berdoa kok dikabul. Seorang sahabat aja begitu, Pak. Maka apa jawabannya Umar ketika, wahai ketahuilah wahai saudaraku, ketika kalian ada dorongan berdoa kepada Allah, maka di detik itu pula doa kalian telah diijabah oleh Allah. Bingung nggak, Pak? Jadi kalaulah setiap saat sampean masih didorong untuk selalu berdoa, maka di detik itulah doa Anda telah dikabulkan oleh Allah. Justru yang lebih berbahaya ketika Anda tercabut untuk tidak berdoa kepada Allah. Nah, ini jawaban Umar. Bahasa ini sering Pak, kita mengeluh itu sering. Udahlah, bahasa mudahnya gini. Udahlah, mumpung kalian tuh masih suruh berdoa dan kemudian berdoa, sampean mau terus berdoa, itu adalah tanda dari doa kalian mustajabah, didengar oleh Allah. Tetapi yang harus kalian takutkan apabila sudah kalian didorong untuk tidak mau berdoa, itu lebih berbahaya. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa aja. Nah, ini berkaitan dengan doa ini Bapak dan Saudara sekalian, dalam pengantar saya sampaikan tentang khusus tentang doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Ini rangkaian puasa. Ini Bapak harus ketahui juga. Puasa itu rangkaiannya itu dari 183 sampai dengan 188. 180, 87, 88 itu masih. Tapi ada yang nyelip di tengah itu 186, bukan membahas tentang puasa, tetapi membahas tentang doa. Tentang doa. 182 tentang diwajibkan puasa, 184 tentang kalau ada perlu, kalau ada sakit, kalau boleh berdoa. Kemudian 185 sama masih dalam kaitan ke puasa. 186 itu bukan membahas tentang puasa, membahas tentang doa, Pak. Membahas tentang doa. 187 itu membahas tentang hukum puasa ketika malam hari berkumpul dengan istri sampai 88, 89. Itu semua tentang, tapi ada nyelip di tengah itu tentang bunyinya wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Enggak ada berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, ini oleh karena itu para ahli mufassir itu menyampaikan justru tidak ada kaitannya khusus tentang bahasan doa, itu berkaitan dengan datangnya bulan puasa. Itu nyambungnya di situ. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, sering kita dengar di dalam media sosial itu kan sering terjadi perdebatan Al-Quran itu enggak sistematis, enggak bahasanya tidak peraturan. Masa habis puasa bahas puasa, hukum puasa, nyelonong di tengah itu adalah bahasan tentang doa. Habis itu nomor lagi bahasan tentang puasa. Ini enggak ilmiah banget. Itu kalau yang otaknya otak orientalis pasti begitu. Tapi justru karena
ketidaksistematisannya itulah justru ijazul Al-Quran, kemujizatannya Al-Quran. Kira-kira ini Mas Bowo ada tulisan disertasi khusus membahas satu bab tentang puasa, tahu-tahu nongol di situ tentang doa satu, terus habis itu tentang puasa lagi, tentu berkaitan dengan pasti orang ini tulisannya nggak mutu sama sekali. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, banyak kritikan-kritikan yang disampaikan tapi itu sudah dibalas oleh dijawab. Kalau Bapak sering dengar UAS itu ataupun UAH itu menyampaikan justru ketidaksistematisannya Al-Quran itu menjadikan ijazul Al-Quran, menjadi kemukjizatan Al-Quran. Dan dengan itu maka akan dipermudah untuk menghafal. Artinya begitu urutannya. Kita tidak membahas tentang itu, tapi kita bahas kenapa sih Allah menyelipkan ayat yang ayat itu khusus berbicara tentang doa. Tentang doa. Nah, ini berkaitan dengan munasabahnya, keterkaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya doanya orang yang sedang berpuasa itu adalah sangat mustajab. Nah, doanya kita itu sangat mustajab. Apalagi nanti ketika Bapak dan anak-anak sekalian ketika sudah minum seteguk air mengelapuskan dahaga, maka kalian disitulah mohon kepada Allah, minta kepada Allah, minta ampun, minta sukses, minta apa saja, minta pintar. Nah, ini anak-anakku berdoanya bukan cuma sekali, doanya ketika kita berbuka puasa mengucapkan bismillah, kemudian sudah minum zahabal joma'u boleh, Allah malaka sumtu boleh, tapi sesudah itu berdoa spesifik. Kebutuhan kalian apa? Kebutuhan kita apa? Kalau kebutuhan menghilangkan kesulitan, doa di situ, ya Allah hilangkan. Karena doanya orang yang sedang berpuasa dan ketika dia membatalkan iftar, maka disitulah titik tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau berdoa selain ketika orang sedang berpuasa itu juga doa mustajabah, tapi yang paling utama, paling mustajab ketika kita sedang berbuka. Nah, ini nanti sedang berbuka, bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum dan kemudian doa hajat kita apa kepada Allah, maka sampaikan dan kemudian mohon kepada Allah diberi petunjuk dan lain sesuai dengan keperluan masing-masing lah. Nah, masing-masing baru kemudian kita makan atau minum dan dilanjutkan berbukanya. Ini tuntunannya doa. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah SAW memunasabahkan atau mengkombinasikan menyesuaikan dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 186, khususnya tentang ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku itu minta sa'alaka, minta kepadaku, anifa ini qarib, sampaikan, tanya kepadaku, atau ketika hambaku minta atau bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku itu sangat dekat. Fa ini qarib, ujibu da'wat, dan saya itu selain juga dekat dengan kalian wahai hamba-hambaku, saya itu juga mengijabahi doa apa yang kalian minta. Wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i, tapi kalian juga harus
ngomong dong, bahasanya begitu, harus ngomong, jangan cuman dipikir, nggak diberi action, harus diberi amal, harus ngomong. Pak ini kalau uji bertanya idatan falyastajibul, maka kalau kamu mengeluh kemudian menyampaikan, pasti aku kabulkan. Ini janji Allah ini. Falyastajibul. Kemudian lanjutannya fal yu'minu bi, tapi syaratnya juga harus apa? Beriman kepadaku. Nah, ini syarat-syarat yang tadi saya sampaikan, harus disampaikan, tapi harus mengimani. Bapak dan saudara sekalian yang rahmati Allah, ini rahasia atau kenapa ayat khusus tentang doa itu diselipkan di dalam ayat-ayat yang membahas tentang puasa, karena ketika ayat puasa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka di ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan statement kepada hambanya, siapa saja yang berdoa ketika dia sedang berpuasa dan juga ketika sedang dia berbuka puasa, maka aku akan ijabahi. Ini berkaitan dengan kenapa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk agar ketika kita berpuasa berdoalah, ya, berdoa, jangan bosan. Dan kemudian ketika tadi saya disampaikan doa juga enggak dikabul-kabul, doa juga enggak enggak didengarkan bahasanya. Jangan berpikir begitu, justru ketika kalian terus berdoa dan menurutmu tidak terkabulkan atau tidak didengar, tapi pada saat itu pula lah sesungguhnya Allah telah memberikan keijabahannya, mengabulkan permintaan. Tapi yang lebih bahaya ketika kamu sudah tidak berdoa, maka mau kemana kalian, maka itu tercabut dari rasa keimanan, butuh kita pada Allah sudah tidak ada. Maka kalau kita berdoa itu sebenarnya kita dibimbing oleh Allah agar supaya kita terus memohon bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini yang perlu. Jadi bahasanya begitu, Pak. Jangan berdoa kok nggak dikabul-kabul, Pak. Ini bukan begitu. Selama masih kita terdorong oleh otak dan hati kita untuk berdoa, berarti di ketika itu Allah telah memberikan bimbingan kepada kita, ya, untuk mengimplementasikan, mengejawantakan bahwa kita ini hamba yang kurang, hamba yang butuh untuk ditolong. Ini adalah jawaban dari Umar bin Khattab ketika orang menggerutu begitu, enggak dikabul. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pada kesempatan kali ini, selain tadi kenapa ayat tentang doa, ya, khusus tadi sudah saya sampaikan, itu tergabung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, karena di dalam bulan puasa itulah doa sangat dianjurkan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan oleh Umar bin Khattab, yang saya kutip, Umar bin Khattab terus berdoa. Yang kedua, Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain kita terdorong atau didorong untuk terus berdoa di bulan-bulan Ramadan, kapan saja, khususnya di malam Lailatul Qadar. Ini juga mumpung saya ingat, Bapak sering menyampaikan ucapan atau doa sesudah
tarawih itu adalah apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini harus Bapak ketahui, itu bukan doa tarawih, Pak. Apa ini bukan doa tarawih? Enggak ada doa tarawih. Doa tarawih itu malam. Itu doa suatu saat Bapak dan Saudara sekalian, Siti Aisyah istri Rasulullah itu bertanya, "Ya Rasulullah," ini karena bulan puasa itu ada satu malam yang sangat luar biasa. Kalau saja saya ketemu itu malam, kata Siti Aisyah, kalau saya ketemu, apa yang harus saya sampaikan pada doa apa yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajari kepada Siti Aisyah, doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Diulang-ulang, jadi bukan cuma 3 kali. Terus perbanyak lagi adalah menyampaikan zikir tauhid. Zikir tauhid, kemudian istighfar. Nah, itu zikir tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai itu kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah doa-doa ketika Rasulullah SAW mengajari Siti Aisyah, andaikan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi oleh para ulama dan guru-guru kita diajarkan, karena kita ini orang awam, orang on semua, orang nggak ngerti agama, maka diajarkan, udahlah kalau memang sampean itu cuman nggak bisa beribadah sebagaimana para kekasih Allah, ibadahnya sampai bengkak kakinya Nabi ya, sampai berkah. Udahlah kalau gitu kita diajarkan setiap malam sesudah tarawih 4 rakaat doa itu. Nah ini doa itu Bapak-bapak itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya di Jawa Timur di Madiun itu doanya cuma imam saja. Imam ketika sudah 4 rakaat, imam berdoa Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa innaka rasulullah, diaminin oleh para jamaah, amin alhamdulillah. Tapi sholatnya 23 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat doa itu, istirahat doa itu. Kalau di sini karena cuma 2 rakaat, udah bareng-bareng saja. Itu berbeda-beda, Pak. Ini khusus tentang doa, biar tahu lah. Ya, kita doa tapi kok nggak ngerti ujung pangkalnya, kan juga sukan. Jadi itu doa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan sesudah tarawih itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, doa apa yang saya ucapkan kalau saya ketemu Lailatul Qadar. Nah, kita ini kan sudah susahnya kejar Lailatul Qadar. Ya udah, dari awal, dari mulai hari pertama baca itu aja. Syukurlah pas kita baca pas di tempat Lailatul Qadar. Jadi itu sesungguhnya. Jadi bukan doanya, doa apa? Salat tarawih itu yang. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah, itu yang saya ingatkan kepada bapak dan saudara sekalian serta anak-anakku tentang doa yang doa ini khusus di bulan Ramadan. Nah, ini mumpung ada kesempatan, Ramadan itu adalah bulan doa. Nah, itu juga mengatakan syahrul doa, syahrul istighfar, banyak sekali, syahrul Quran. Nah, ini oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, ketika memasuki bulan Ramadan atau berada di bulan Ramadan, itu hadis Rasulullah SAW, salah satu di antaranya doa yang tidak tertolak.
Doa orang yang tidak tertolak itu adalah ketika adalah lis-shaim hatta yuftiro. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ketika orang berpuasa dari tadi pagi subuh sampai nanti beduk maghrib, itu doanya didengar sampai dengan ketika dia berbuka. Justru berbuka itu doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena kegembiraannya. Nah, itu doa yang paling didengar oleh Allah dan mustajabah itu adalah doa ketika kita tadi sedang berlapar-lapar dan kemudian sesudah kita meneguk air maka sampaikanlah doa. Nah, kalau saja seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah, doa yang kita butuhkan, nah ini doa yang kita butuhkan, ya, itu adalah doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita nanti di yaumil akhirat. Boleh kita mempunyai dosa yang banyak, enggak jelas lah dosanya karena apa ya. Tapi ketika Allah mengampuni, segalanya beres. Apa? Segalanya beres, enggak ada kekhawatiran. Maka mintalah ampunan di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, karena ampunan itu yang paling pokok, ya. Paling pokok dalam kehidupan kita sebagai orang hamba Allah. Yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya yang pertama, ketika kita sudah berada di dalam suatu tempat yang dimana tempat itu sangat makbul, nah, bahasanya adalah doa itu ada keadaannya bisa memungkinkan makbul, kemudian tempatnya juga makbul. Itu terkadang berada ketika berada di tempat yang tempat itu ketika kita berdoa dikabulkan. Nah, salah satunya adalah ketika kita berada di masjid sesudah sholat. Sampaikan, mesti ajarkan istighfar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sesudah sholat beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Itu kaitannya itu terus, Pak. Jadi kenapa kita harus berdoa? Intinya adalah karena kita itu hamba yang lemah, tidak mampu berbuat apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Saudara sekalian, doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan kalau kita berada di dalam tempat yang terbaik, suasana yang terbaik, tempat yang terbaik. Waktu terbaik itu ketika pada saat Ramadan. Nah, ini Ramadan ini juga paling top-topnya doa kita dikabul. Apa saja lah, Pak. Minta ampun terutama, ya. Minta ampun. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada waktu 10 menit, Bapak dan Saudara sekalian bisa bertanya, bisa dialog di antara kita, karena masih 10 menit lebih kan ya, masih 10 menitan atau 14 menit. Sekali lagi saya ringkaskan pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan bapak-bapak semua, kita ini berada dalam bulan yang teramat baik, dirindukan oleh semua umat Islam. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling utama bagi kita, khususnya Bapak dan Saudara sekalian, adalah doa minta ampun kepada Allah. Doanya bagaimana? Istighfar, Pak, istighfar Allah. Boleh juga ketika bulan puasa ini doa yang kita sampaikan, Allahumma inna afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan Engkau adalah pecinta orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah. Itu artinya
yang kita sampaikan di dalam sesudah sholat tarawih. Nah, terus doakan berdoa itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan ketika kali Bapak-bapak berdoa, khususnya ketika sesudah buka, ya, sesudah berbuka, jangan kemudian sesudah berdoa Allahumma lakasum Allah itu saja. Tapi ada doa spesifik khusus keperluan Bapak-bapak, khusus keperluan kalian anak-anak yang sekolah pengen pintar, minta doa ketika itu, maka akan dibukakan otaknya jadi orang-orang pintar. Nah, kalau kita semua minta doa, mohon ampun, selamatkan keluarga, selamatkan, ini sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, sesudah kita berada di dalam tempat dan suasana, sekali lagi kalau jenengan kita semua yang sering mengeluh, berputus asa, tapi prakteknya kita masih berdoa, maka jawaban Sayyidina Umar tadi, yang sahabat Umar khalifah yang kedua itu menyampaikan, sudahlah, kita ini selama masih terdorong untuk berdoa, apapun hasil, kalau terus berdoa, minta doa, maka di saat itulah sesungguhnya Allah telah mengijabahi doa kita. Karena yang terburuk apabila kita tercabut hati kita sudah tidak mau berdoa kepada Allah, berarti lepas dari bimbingan Allah. Berdoa kemana? Mau berdoa kepada saya? Tidak mungkin kan? Maka itu yang perlu kita pahami, bahwa sesungguhnya kita kalau sedang berdoa itu sedang berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ringkasannya Bapak dan Saudara sekalian, khusus tentang doa ketika berada di bulan Ramadan. Mungkin ada istirahat, enaknya ngopi ini ya, tapi belum boleh belum boleh buka ini. Ya itulah anunya. Ada lagi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Siapa yang nanya tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahannya mengenai doa. Ada satu keraguan doa kita semua. Karena kita itu kalau minta sesuatu inginnya instan. Tapi sebetulnya doa itu pasti jawaban Allah akan dikabulkan. Hanya masalahnya jawabannya adalah doa itu ada yang langsung dikabulkan di dunia. Yang kedua, ada yang diganti dengan yang lain. Kita minta A, Allah akan memberi yang B. Kenapa? Kalau doa kita itu atas dasar keinginan, nafsu, tapi Allah itu memberi dengan kebutuhan kita. Dengan kebutuhan kita. Jadi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kalau kita adalah nafsu, keinginan, ya. Kemudian yang ketiga, jawaban Allah adalah ditunda, bukan di dunia tapi di akhirat kelak, insya Allah. Gak usah khawatir. Makanya doa itu nggak boleh sampai dengan putus asa. Terus dan terus itu adalah kita semua. Berarti kita tidak bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Citaro. Benar, ada 3 tingkatan ketika doa itu telah disampaikan kepada Allah, tapi pasti dikabulkan. 1, dikabulkan di dunia. Dikabulkan di dunia itu artinya sekarang. Kedua, dikabulkan nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kedua, ini ya, selain tadi alternatifnya, kalau nggak dikabulkan di dunia itu pasti dikabulkan di akhirat. Kalau tidak sesuai kebutuhan, maka sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan kita daripada kita, ya, daripada kita. Jadi Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita yang membutuhkan. Jadi Allah lebih tahu. Itu berbagai tingkatan doa yang dikabulkan itu yang benar. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Tentang doa, Bapak dan Saudara sekalian, memang hampir 90%, ya 99,9, bahkan ada yang menyampaikan doanya seorang hamba ini dikabulkan nanti di yaumil kiamat. Apalagi doanya dari orang mukmin, orang yang beriman. Karena Bapak dan Saudara sekalian, sebagaimana yang Asmaul Husna 99, kasih sayang Allah itu yang ditaruh di dunia itu cuma satu. Jadi kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, kasih sayangnya itu untuk seluruh manusia dan seluruh hewan di jagat raya ini hanya dikasih satu, Pak. Hanya dikasih satu, kasih sayangnya. Ar-Rahman itu kasih sayang, itu cuma dikasih satu. Yang Ar-Rahim yang masih itu 99, itu nanti di yaumil kiamat. Jangan-jangan doa kita itu masuk kategori ini, bukan masuk kategori Ar-Rahman tadi. Ini kalau saya kasih nanti bukannya tambah baik, tapi tambah nggak benar. Umpamanya contoh, Pak Momon minta kaya. Nah, Pak minta kaya, sejak dulu saya itu minta kaya, Pak. Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Nggak bisa kaya-kaya. Nah, ternyata nanti Pak Momon kalau saya kasih kaya, nanti Pak Momon jadi nggak bagus ini. Nanti nggak pernah ke masjid ini. Udah, gini aja lah Pak Momon lebih bagus. Nah, ini termasuk salah satu bukan tidak dikabulkan, nanti akan dikabulkan di yaumil kiamat. Coba bayangkan Bapak dan Saudara. Kayaknya satu orang beriman nanti kalau di surga itu nggak ada terpetik. Rumahnya seluas dunia, bahkan 10 kali lipat. 10 kali. Itu satu orang beriman paling melaratnya, paling miskinnya itu adalah punya tanah selebar dunia seisinya dan lebih dilipat kalikan 10 kali lipat. Punya 10 dunia. Jadi nggak kebayang lah. Kalau kita itu sudah, itulah doa-doa yang oleh Allah diberikan nanti karena berdasarkan rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka satu-satunya kita itu yang perlu adalah mohon ampun aja lah Pak, mohon ampun. Ya, karena memang kita udah amalnya nggak bagus, amalnya nggak khusyuk, udah banyak dosa, sekarang saya hanya mohon ampun saja ya Allah. Maka benar oleh ulama, oleh guru-guru kita diajarkan kalau minimal sesudah sholat istighfar 3 kali, mohon kepada Allah, kemudian berzikir. Ya. Kemudian kalau pas bulan puasa yaitu tadi doa yang setahun sekali cuma dipanjatkan, setahun sekali, aneh ya kata-katanya. Itu doa yang diajarkan kepada Siti Aisyah, itu doa yang diucapkan cuma setahun sekali. Itu pun cuma 4 kali, ini aneh. 4 kali itu maksud saya tarawih pertama 4 rakaat pertama, kemudian 4 rakaat kedua, terus kemudian sesudah itu witir cuma 3 kali. 3 kali. Padahal itu doa yang paling utama adalah mohon ampun, dan itu bisa di kapan saja Pak, bisa kapan saja, karena banyak apalnya itu walaupun nggak puasa doa pakai itu juga nggak apa-apa, karena sering disampaikan terus kalau minta ampun susah, ya udah itu aja lah biar panjang, biar dianggap khusyuk gitu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, itu boleh dibaca di luar Ramadan juga nggak apa-apa. Jadi doa itu Pak. Jadi tidak hanya khusus Ramadan doanya itu enggak. Jadi ketika karena saking hafalnya itu, yang lain doa itu saya enggak apa-apa. Doanya cuma yang apa, cuma itu. Ya udah enggak apa-apa. Di luar Ramadan enggak masalah. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya pikir sudah cukup istirahat ya. Mungkin 5 menit lagi. Ada lagi? Ya, cukup kan ya? Pada kesempatan kali ini kita dapat ilmu. Ya, dapat ilmu yaitu doa. Nah, ilmunya ilmu doa. Jadi doa itu jangan berhenti karena pasti dikabulkan. Tadi disampaikan Pak Citaruh,
Kalau bukan bisa di dunia, bisa akhirat, bisa yang lainnya, atau diganti dengan yang lainnya. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita berdoa, jangan berputus asa. Itu tidak didengar, tapi itu sedang diproses untuk diijabah di yaumil nanti, di yaumil akhirat. Nah, itu yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kita amalkan, dan kemudian kita diberi oleh Allah kekuatan untuk selalu berada di dalam taufik serta hidayahnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.